Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Teknik Banggai, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kami yang diberikan oleh dosen kami dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya, saya akan perkenalkan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sari, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pengertian bank. Secara etimologi, bank berasal dari bahasa Prancis banque atau bahasa Italia banca yang berarti bangku. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat, sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan yaitu sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai, atau disebut juga sebagai manajemen risiko. Informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari. Fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan, bank yang utama atau turunnya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan ialah tujuan secara filosofi dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang sejarah bank. Pertama, sejarah bank di dunia. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis.
Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Kemudian, sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kemudian, sejarah bank di Indonesia. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM pada masa pendudukan Belanda. Pendirian tersebut menggantikan kekosongan kongsi dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang biasa kita kenal dengan VOC yang mengalami likuidasi. Setelah berdirinya NHM, bermunculan bank-bank lainnya. Pada zaman kemerdekaan, bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara, seperti Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita kenal BRI, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya deregulasi era Menteri Keuangan Jenderal B. Sumarlin yang dikenal dengan gebrakan Sumarlin. Jadi sekian dari penjelasan tentang sejarah bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan bank. Kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Kegiatan bank umum memiliki keunggulan dibandingkan bank BPR atau bank perkreditan rakyat, baik dalam ragam pelayanannya maupun jangkauan wilayah operasinya. Kegiatan bank umum meliputi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan pembelian dana dari masyarakat, dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Di sini jenis simpanan antara lain yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana. Merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman atau kredit. Jenis-jenis kredit atau pinjaman di sini yaitu kredit intensitas, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, dan kredit konsumtif. Izin pendirian bank dan bentuk hukum bank. Jadi bank sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Begitupun jika membuka cabang baru, maka diharuskan memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia.
Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang pertama, harus memiliki susunan organisasi atau kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kantor pusat, yang kedua kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Penilaian kesehatan bank. Jadi penilaian kesehatan bank itu bertujuan untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, sehingga Bank Indonesia dapat memberikan arahan atau petunjuk. Penilaian kondisi bank menggunakan analisis camil. Yang pertama ada aspek modal, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas, dan aspek rentabilitas. Selanjutnya penggabungan usaha bank. Penggabungan usaha bank terbagi menjadi 3. Ada merger. Merger itu penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya. Yang kedua konsolidas. Konsolidas tidak beda jauh dengan merger. Konsolidas itu penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank lainnya. Yang terakhir akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan. Jadi pengambilan kepemilikan, nama bank tidak berubah sama sekali, melainkan kepemilikannya yang berubah. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan bank. Jadi jika bank menilai suatu bank mengalami kesulitan, maka Bank Indonesia akan melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank, melakukan merger atau konsolidas, dan lain-lain. Dan yang terakhir rahasia bank dan sanksi administrasi. Dikarenakan kegiatan bank itu untuk mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank juga harus menjamin keamanan uang tersebut. Agar keamanan nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keuangan dan lain-lain dari nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Meilani, bagian kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bank syariah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi 2 macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional, penentuan harga selalu didasarkan dengan bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islami, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi. Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Produk bank syariah, di sini ada beberapa jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-wadi'ah atau simpanan, merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan atau badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil. Bank syariah menyalurkan dana, kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika pada bank konvensional dikenal dengan bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan 4 akad utama, yaitu A. Al-musyawarakah,
merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. B. Al-mudarabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. C. Al-muza'arah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. D. Al-musakah adalah bagian dari al-muzarah, yaitu penggarap yang bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. 3. Bai al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 4. Bai as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam berbentuk uang. 4. Bai as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip harus dianut adalah harus ketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam berbentuk uang. Sekian dari saya penjelasan dari Bank Syariah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa bank. Dilihat dari keuntungan jasa-jasa bank, pertama ada biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, dan biaya sewa. Dari keuntungan jasa-jasa bank tersebut, ada jenis-jenis jasa-jasa bank. Yang pertama kiriman uang atau transfer, kedua clearing, ketiga inkasso atau collection, keempat safe deposit box, kelima bank card atau kartu kredit, keenam bank notes, ketujuh travel cheque, dan kedelapan letter of credit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sawati Abdul Ghani dari kelompok 3 mau merangkum materi pasar modal penggadaian dan sewa guna usaha. Ya, pertama pengertian dan tujuan pasar modal usaha. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan pasar yang konkret. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana, komitmen dengan para penanam modal, investor. Pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Produk pasar modal: 1. Reksadana atau mutual fund, 2. Saham, 3. Saham preferen, 4. Obligasi, 5. Waran, 6. Right issue. Ya, masuk pada pemain dan lembaga yang terlibat di pasar modal. Pemain di pasar modal: 1. Emitmen, 2. Investor, 3. Lembaga penunjang. Lembaga yang terlibat di pasar modal antara lain lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta. Kita masuk pada penggadaian. Pengertian: slogan penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
Masuk pada perusahaan umum penggadaian. Perum Penggadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Masuk pada ciri-ciri usaha gadai, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali, sejarah usaha gadai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar uang dan falas. Pasar uang atau money market yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek. Salah satu tujuan dari pasar uang yaitu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Falas atau pasar valuta asing adalah di mana pasar transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara yang dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Interaksi keduanya selalu terjadi. Artinya bahwa dalam pemilihan investor harus selalu jeli menganalisis keadaan perubahan kurs falas sebelum melakukan investasi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sewa guna usaha atau yang bisa disebut leasing. Itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal, baik secara sewa pembiayaan maupun sewa operasional. Salah satu contoh sewa guna usaha ini adalah pegadaian. Yang dimaksud di sini pegadaian itu adalah usaha meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan. Pada umumnya pegadaian menerima barang yang bisa digadaikan itu yaitu semacam rumah, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.